Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Alam dengan NIM 23213111112. Saya dari kelas HPI 3C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat. Baik, untuk pembahasan dalam pernikahan terdapat 4 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pengertian pernikahan, yang kedua tentang tujuan pernikahan, yang ketiga hukum pernikahan, dan yang keempat larangan menghadiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Kata nikah dalam bahasa Indonesia identik dengan kata kawin. Kata ini berasal dari kata Jawa kuno, kaawin atau kaahwin, yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong. Kata ini adalah bentuk pasif dari kata Jawa kuno, awin atau ahwin. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti satu, membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Yang kedua, melakukan hubungan kelamin, berkelamin untuk hewan. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat adalah perkawinan. Makna kata nikah dapat ditelusuri dari berbagai aspek, antara lain dari aspek bahasa dan Al-Quran. Di bagian ini akan diuraikan makna nikah dalam beberapa aspek tersebut. Yang pertama tentang secara bahasa. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha yankihu, nikahan, yang mengandung arti berhimpun dan berkumpul, berhubungan seksual dan berhimpun, berhimpun, berhubungan seksual, dan akad. Selanjutnya yaitu tentang perspektif Al-Quran. Ini yang kedua. Dalam Al-Quran, kata nikah dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Kata ini sebagaimana telah diuraikan kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Kata nikah yang berarti akad nikah misalnya ayat wala tankihu manakaha aba'ukum minan nasa'i ila ma qad salafa innahu kana fahisatan wa makta wa sa'a sabilan. Artinya, dan janganlah kamu melakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di samping itu, secara rinci, tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah. Nafsu seks merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia. Ia selalu menuntut penyaluannya. Jika tidak ada solusi, maka manusia akan mengalami kegoncangan dan mengalami beberapa gangguan. Solusi itu adalah menikah, karena menikah merupakan satu-satunya solusi alami dan secara biologis paling sesuai untuk memuaskan nafsu seksual. Dan menikah, badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Yang kedua tentang membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Yang ketiga, menegakkan rumah tangga Islam. Membangun keluarga yang berdasarkan nilai-nilai Islam
termasuk saling menghormati, mencintai, dan mendukung satu sama lain dalam ketaatan kepada Allah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hukum menikah. Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum menikah, namun secara garis besar dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, hukum asal dari pernikahan. Kedua, hukum menikah dilihat dari kondisi pelakunya. Yang pertama yaitu tentang hukum asal pernikahan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal pernikahan. Pendapat pertama bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib. Ini ada pendapat sebagian ulama. Syekh Al-Utsaimin berkata, banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu secara fisik dan ekonomi untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah. Karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung. Yang kedua, hukum menikah bagi pelaku. Ini terdapat yang pertama, yaitu nikah hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah, karena syahwatnya bergejolak, sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan gejolak syahwatnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus di dalam perzinahan. Yang kedua, nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mempunyai syahwat dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinahan. Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan judul dalam kitab nikah sebagai berikut. Bab dianjurkannya menikah bagi orang yang menginginkan sementara dia mempunyai harta. Yang ketiga, nikah hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai syahwat tetapi tidak mempunyai harta, atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat. Materi yang selanjutnya yaitu tentang larangan mengebiri. Terdapat dua. Yang pertama, larangan umum. Tindakan yang melanggar etika dalam Islam. Yang kedua, rujukan hadis. Tindakan mutilasi dilarang dalam beberapa hadis. Baik, cukup sampai di sini penjelasan materi yang saya sampaikan terkait pembahasan pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.